bahwasanya Allah Ta'ala membangkitkan nabi yang ummi daripada Quraisy. Nah, ini maksudnya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan nabi yang ummi, yaitu nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Ummi itu apa? Ummi itu nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Nah, jadi makanya ummi pada nabi itu beda umminya pada umatnya. Kalau ummi pada umatnya berarti yang nggak fasih, lawannya fasih. Ummi lawannya fasih. Tapi kalau ummi pada nabi, memang nabi nggak bisa baca tulis. Jadi nabi yang ummi itu dari golongan orang Quraisy yang diperanakkan di Mekah. Nah, yang beliau baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah. Jadi beliau wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah pula. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anak Abdullah. Jadi Nabi Muhammad ayahnya Abdullah, yang anak Abdul Muthalib. Abdullah anaknya Abdul Muthalib dan anaknya Hashim. Jadi Abdul Muthalib anaknya Hashim, yang anak Abdul Manaf. Hashim anak Abdul Manaf, dan disuruhkan kepada sekalian Arab dan Ajam, dan jin dan manusia. Yang punya Nabi Muhammad SAW ini diutus walaupun di golongannya dari orang Quraisy yang dilahirkan di Mekah. Jadi Nabi Muhammad ini diutus bukan hanya untuk orang Mekah saja, berarti bukan untuk orang Arab aja. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini diutus Arab dan Ajam, jin dan manusia. Ajam ini maksudnya selain Arab. Orang Jawa ya Ajam, orang Aceh ya Ajam. Selain Arab pokoknya Ajam. Jin dan manusia. Jadi jin juga Nabi secara nggak langsung nabinya ya Nabi Muhammad juga. Maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi yang dahulu. Maksudnya membinasakan. Setelah datangnya Nabi Muhammad, setelah diutusnya Nabi Muhammad, setelah beliau diangkat jadi Rasul, maka hukum-hukum sebelum agama Islam itu semuanya dihapus, diganti dengan hukum Islam. Setiap Nabi itu punya syariatnya masing-masing. Ya. Tapi setelah lahirnya Rasulullah ini, maka syariat Nabi-Nabi sebelumnya itu gugur, dihapuskan ya. Dihapuskan. Diganti dengan syariat Nabi Muhammad. Makanya ketika setelah lahirnya Nabi, setelah Nabi diutus menjadi Nabi atau Rasul, ketika orang masih beramal dengan agama nenek moyangnya dulu, maka dianggap bermaksiat. Karena memang udah nggak diakui. Ya karena udah nggak diakui, hukumnya itu istilahnya ya tinggal tulisan aja lah, sudah nggak berlaku. Nah, ini jangankan kitab sebelum kitab Al-Quran, orang kitab Quran sendiri ada di dalamnya itu tinggal tulisannya saja, hukumnya sudah tidak berlaku. Al-Quran itu mungkin kalau contohnya saya tidak ingat sekarang, tapi ada ayat-ayat itu, ada nanti istilah, nanti kalau Bapak bisa lihat di kitabnya juga, kitab Nasikh wal Mansukh. Jadi kitab yang
mansuh udah nggak dipakai, ada yang Pengganti. naseknya, penggantinya gitu. Nah, dalam Quran pun sudah ada. Maksudnya di Quran saja yang dibawa oleh Nabi ada ayat yang Tidak berlaku. sudah tidak berlaku ayat itu, sudah diganti dengan ayat Yang yang lain. lain. Nanti coba bisa lihat kalau di media sosial juga ada, itu bisa dilihat. Kalau dalam ilmu kitabnya itu yaitu kitab Nasokh wal Mansukh kalau nggak salah. Nah, terlebih-lebih syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya walaupun istilahnya masih aslinya misalnya kitab Jabur, Injil, Taurat, nah, walaupun masih aslinya, ya, tapi sudah tidak Berlaku lagi. berlaku. Makanya ada dalam satu keterangan itu bahwa kitab yang 104, kitab dan suhuf yang jumlahnya 103, Ya. yang 103 itu semua makna sudah terkandung di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu isinya itu dari suhuf dan kitab yang 103 sudah kumpul di Quran semua hukumnya, sudah lengkap di Quran semua. Dan di dalam Al-Quran itu, isi daripada Al-Quran itu semuanya terkandung di surat Fatihah. Terkandung semua di dalam surat Fatihah. Dan surat Fatihah itu semuanya terkandung di Bismillah. Bismillah itu semuanya terkandung di titik banyak Bismillah. Titik pertama buat Bismillah, bukan ba titiknya itu bukan. Dari mulai titik pertama buat Bismillah itu ba titik ba pertama dia mau buat bis Sudah terkandung di situ. udah terkandung di situ. Berarti sebenarnya maknanya kita membaca Bismillah sudah mencakup Al-Quran. Al-Quran. Maknanya. Makanya di dalam kitab Daqaiqul Akbar, di antara penawar di dalam apa? Di dalam kubur. Di dalam kubur itu tempatnya ular dan kala. Kan itu, ular dan kala. Maka kamu bawalah penawarnya. Jadi besok di kuburan itu tempatnya ular sama kala. Jadi kita disuruh bawa penawarnya. Apa penawarnya? Kalau di dalam kitab Daqaiqul Akbar itu yang pertama itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu yang kita lakukan itu disuruh diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Yang kedua penawarnya yaitu air mata. Air mata. Kok nangisnya maksudnya? Nah, itu tadi nangisnya tadi maksudnya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, mengingat dosa-dosa kita. Kamu nangis lagi. Ketika kita menangis itu karena kita ingat dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, maka air mata yang menetes itulah sebagai penawarnya besok. Makanya kita disuruh banyak-banyak Istighfar. menyesali Atas dosa-dosa. Itu di kitab Daqaiqul Akbar disampaikan itu. Dan yaitu penghulu segala manusia, dan yaitu terlebih daripada segala anbiya yang dahulu-dahulu. Ini maksudnya Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad ini melebihi daripada syariat nabi-nabi ataupun para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil balik itu membenarkan akan Nabi Muhammad pada sekalian yang dihabarkan.
Jadi kalau kita memang benar-benar beriman, kita harus kita wajib mengimani ataupun membenarkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan kabar-kabar ataupun berita-berita yang berita itu daripada Allah Ta'ala sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Jadi cerita-cerita yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan malaikat, dengan surga, dengan neraka, siksa kubur, itu kita harus yakin. Itu diantaranya kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ya Isra Mi'raj, kan gitu. Habis itu siksa kubur, neraka, surga. Nah, itu benar semua. Dan bahwasanya tak diterima iman seorang melainkan membenarkan akan barang yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak tergolong orang yang beriman ketika kita tidak mengimani apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau kita nggak percaya bahwa ada siksa kubur, mana ini mati ya mati. Sebagian orang gini, ya kalau dia matinya dikubur udahlah. Lah kalau misalnya matinya itu dibakar, mana ada di kuburan? Apalagi mau disiksa? Nah, itu tetap ada. Nggak dikubur. Ya. Ataupun kalau di laut, ya, dimakan ikan. Nah, itu mana mau siksanya? Nggak ada siksa kubur. Nah, orang nggak dikubur. Akan kabar yang kemudian daripada mati, seperti soal mungkar nangkir di alam kubur. Itu dua malaikat yang hebat lagi menakuti mendapatkan ia akan mayit, maka bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah. 3 pertanyaan. Dengan katanya, maksudnya di antara yang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir besok di dalam alam kubur, di antaranya adalah mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, yang artinya siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Itu di antara besok yang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Dan dua malaikat itu yaitu permulaan fitnah kemudian daripada mati. Maksudnya awal-awal istilahnya terjadinya fitnah itu berarti kan persoalan di dalam kubur, masalah menjuru kubur. Yang paling pertama yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Makanya kalau kita dengar cerita itu kan, ketika seorang setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, dikuburkan, dikebumikan, ketika si manusia yang masih hidup ini kembali setelah 7 langkah, maka malaikat munkar nakir datang kan. Itulah yang pertama. Jadi sebelum itu ya belum datang. Maksudnya belum ada istilah fitnah kubur. Fitnah ini maksudnya ya persoalan. Karena kalau kita dengar sejarah cerita itu, orang ketika sehabis dicabut nyawanya itu seolah-olah masih kayak mimpi, seolah masih kayak tidur. Nyata enggak itu? Kok saya di sini? Kok saya begini? Kok saya begitu? Itu bayangan mimpi kan gitu. Setelah datang 2 malaikat ini barulah mulai sadar memang benar-benar sudah benar-benar sudah mati nih ya kan.
Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur bagi orang yang maksiat. Harus percaya bahwa dalam kubur orang yang bermaksiat itu akan disiksa. Dan kesenangannya bagi orang beribadah. Jadi kalau orang bermaksiat akan disiksa, orang yang taat beribadah akan diberikan kesenangan. Dan bahwasanya sekaliannya itu benar, maka jikalau menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, maka yaitu dengan adilnya. Jadi kalaupun orang yang maksiat itu disiksa dalam kubur, ya dengan keadilan. Jadi bukan sembarang siksa gitu. Beda kalau di dalam dunia ini, orang dimasukkan penjara, ya belum tentu yang salah, kan gitu. Tapi kalau di dalam kubur yang disiksa itu ya sesuai dengan kesalahannya akan diberikan balasannya. Dan jikalau memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hambanya yang berbuat taat, maka yaitu dengan anugerahnya tiada atas sesuatu daripada itu. Jadi orang yang diberikan kesenangan di dalam alam kuburnya oleh Allah, ini karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan, yakni neraca di dalam akhirat. Mizan, jadi kalau bahasa kita ini timbangan amal, kan gitu. Jadi itu ya memang ada dikisahkan oleh Nabi, dan itu semua benar. Jadi kalau orang nggak percaya, ya berarti nggak beriman kepada Nabi. Ditimbang di dalamnya itu segala amal manusia. Yang neraca tadi itu tempat menimbang, mizan atau neraca, yakni neraca yang gunanya itu untuk menimbang amal-amal manusia. Bahkan ya sekecil apapun, ya nggak ubahnya kalau zaman sekarang ini mungkin timbangan digital yang per mili pun bisa diketahui beratnya, kan gitu. Apalagi yang paling berat, yang paling ringan pun bisa dibaca. Ya begitu juga amal kita yang paling kecil, yang mungkin kita nggak anggap itu sebuah amalan, tapi juga akan ditimbang. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan sirat yaitu titian di atas neraka jahanam. Jadi titian ini bukan di atas air. Umumnya di dunia ini titi kan di atas air, jembatan kan itu. Tapi kalau titian di neraka besok di akhirat, yaitu di atas neraka jahanam. Kalau ribetnya tambah panas ya kan. Pleset jatuh. Salahnya titinya kalau gede kayak titi-titi di sini nggak apa-apa ya kan. Cuma titinya kecil lah yang berat. Itu ini ada disampaikan. Yaitu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang. Lebih halus lagi dari rambut. Apa itu coba? Lebih tajam dari pedang. Ya, ini coba. Ya kalau dibalikkan kaki ya sudah. Ngeri kita bayanginnya. Dan tergelincir atas segala kaki orang kafir. Ini orang kafir. Orang kafir. Jadi orang kafir ini nggak sudah dipastikan. Begitu masih mau bijak pun sudah tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Dan munafik, orang kafir dan orang munafik tergelincir. Begitu bijak langsung tergelincir. Maka jatuh mereka ke dalam api neraka. Tetapi atasnya segala kaki orang mukmin. Lalu mereka itu ke dalam surga. Tetapi bersalahan
perjalanan orang mukmin sekira-kira amal mereka itu. Nah, maksudnya orang mukmin kakinya itu selamat. Oh, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Hmm. Ya walaupun nanti nitinya ya tergantung amalnya, gitu loh. Diplukin anjing. Nah, nggak maksudnya cara dia niti tadi, heeh. cara dia meniti sirota tadi. Ada yang jalan cepet, ada yang Itu tergantung amalannya. Berarti ada kesempatan orang mukmin itu selamat dari sirat mutlak, tapi tergantung amal. Ya? Tergantung amal. Tergantung amalannya. Tetapi atasnya segala kaki orang mukmin, lalu mereka itu ke dalam surga. Tetap bersalahan perjalanan orang mukmin sekira-kira amal mereka. Artinya beda-beda. Jadi nanti nggak sama. Setengah mereka itu seperti kilat. Wah, begitu Pak, kilat nyambar beng, langsung lewat. Kayak nggak kelihatan pun. Langsung. Kayak kita lihat kilat itu. Kilat. Mana terlihat. Dah, yang menyambar. Dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang. Lumayan kencang. Jalan tapi kayak burung terbang. Nah, ya bayangkan aja tadi titiannya seperti rambut, tajamnya seperti Silet. pedang. Pedang. Nah, jadi kalau seperti burung ya santai, sambil menikmati angin kan gitu. Nah, dan setengah mereka itu seperti kuda yang lari, ya kayak kuda ya biasa jalan lari. Dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan, orang jalan biasa jalan. Dan setengah mereka itu merangkak. Jadi dia niti di titian yang sangat kecil tadi, yang tajamnya, tapi merangkak. Ya, lecet-lecet juga ya kan? Ya itu juga. Nah, dan setengah mereka itu mengusut, Ngesot. mengesut, yang mengesut, ya intinya ngesot lah. Ngesot. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu. Jadi tergantung amal. Nah, ini orang yang mukmin. Tetap bisa menjalani siratal mustaqim, tetapi dengan tergantung amal. Ya, Dengan amal masing-masing. Berarti ada amalnya dia secepat kilat, ada secepat burung, ada secepat kuda, ada secepat ngesot. Ya, apa berangkat? Merangkak dulu baru ngesot ya. Jadi, tergantung amalannya. Kira-kira kita mana Pak main? Yang mana aja yang penting lewat ya. Yang intinya pokoknya ini iman dulu. Intinya iman dulu. Nanti dengan cara apa ya Allah alam. ya kita perbanyak amal kan itu. Masalah nanti dengan apa ya Allah alam, Allah aja yang tahu. Kalau harapan semuanya kan maunya kayak Kilat. kilat, ya kan gitu ya kan. Makanya saya ada baca di kitab yang lain itu tergantung orangnya lagi, diantaranya itu orang itu bisa melewati titian siratal mustaqim tadi itu dengan cuma duduk. Tapi udah nyebrang. Ya duduk di di antaranya itu orang yang sering beriktikaf di masjid. Orang itu membangun masjid. Dan iktikaf di masjid. Duduk seperti orang duduk. Tapi nyebrang kan. Duduk di masjid yang pernah dia bangun itu. Nah itulah yang menjadi jembatan ketika dia melakukan perjalanan di Siratal Mustaqim. Jadi kita papat itu udah lama kali saya itu lupa. Dan demikian lagi wajib mereka itu bahwa percaya akan telaga Kautsar bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita juga yakin dan percaya bahwa telaga Kautsar itu ada. Beliau di sana nunggu dia di situ ya, nunggu umatnya. Nah, di sini
meminum daripadanya itu segala orang mukmin. Jadi orang mukmin dicobakan minum itu. Minum di telaga itu, Pak. Di telaga itu. Yang mana dahulu daripada masuk mereka itu ke dalam surga. Jadi sebelum masuk ke dalam surga ataupun pertama masuk ke dalam surga itu dulu yang diminum. Kemudian daripada melalui Shiratal Mustaqim. Jadi setelah lewat di Shiratal Mustaqim minum baru masuk ke dalam surga. Dan barang siapa minum daripadanya niscaya tiada dahaga kemudian daripada itu selama-lamanya. Jadi kalau udah minum air telaga itu nggak bakal haus dahaga lagi. Udah. Nggak kayak minum lagi, Pak Bambang. Makan aja. Dah. Yang air telaga itu lintangnya itu perjalanan sebulan. Lintangnya berarti apa namanya? Oh, Lintang. Kalau lintang kalian. Umumnya apa namanya? Umumnya telaga itu kan bulat. Berarti mulai dari sini kalau dia nyebrang ke sana untuk perjalanan bulan. Kalau lintang gitu. Iya. Garis tengah. Benar. Jadi dari seberang sini kalau dia mau nyebrang ke sana itu sebulan. Di telaga Kausar tadi perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan kira-kira di sini sampai mana itu ya kan? Sebulan perjalanan. Sini Medan udah lewat lagi. Kalau jalan kaki jalan kaki sebulan. Ya, kalau masa apa dulu orang-orang tua dulu kalau mau ke Mekah aja 3 bulan. Ya, 3 bulan ke Mekah. Itu sekali jalan ya? Sekali jalan itu udah pakai laut. Ya. Pakai laut. Itu udah nyebrang pakai tongkang lagi ya kan? Udah pakai laut 3 bulan pakai laut. Dah. Bulan. Perjalanan sebulan. Airnya terlebih putih daripada air susu. Enggak jernih itu Telaga Kausar. Dan terlebih manis daripada air mandi. Pada kelilingnya itu beberapa kendi sebilang-bilang bintang di langit. Jadi sekeliling tadi kan ujungnya gini. Nah, berarti di pinggir-pinggirnya itu kendi. Itu ada kendi-kendi, tempat-tempat. Misalnya mungkin untuk kalau kita mau minum itu menghidupnya tadi. Nah, itu jumlahnya itu sebilangan bintang-bintang di langit. Ya ribuan berarti. Kalau kita lihat malam itu kalau banyak itu kan itu ribuan. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan hisab. Kita harus iman kepada bahwa hisab itu ada. Dan bersalah-salahan segala manusia itu setengah mereka itu sangat hisabnya. Maksudnya pertanggungjawaban dia ketika di dunia itu, pertanyaannya maksudnya ini kok dia umur piro? Umur itu kok ngopo? Pokoknya pertanyaan itu tentang ada. Nah, intinya pertanggungjawaban atas umur yang kita gunakan, yang diberikan kepada kita, ataupun hal-hal yang kita kerjakan dalam dunia ini semuanya ada hisabnya. Dan setengah mereka itu sedikit hisabnya. Sebagian oke orang petakoni. Oke orang ditakoni sebagian orang mukmin ini. Sebagian sitik cuman. Dan setengah mereka itu lalu ke surga dengan tiada hisab. Sebagian nggak takut-takut, terus masuk terus. Nah ini kalau bisa itu. Yang nggak dihisab itu singkatnya Pak. Ya itu nanti ada di belakang. Penasaran juga kita yang duluan.
Apa kadang termasuk kita? Jalurnya untuk setekun-tekun lagi. Gak usah tengok-tengok lah. Dan Ya, kau ini- lah mati. Ini juga perlu kita ketahui. Jadi supaya nanti gambarannya pun, oh, berarti orang yang beramal ini. Nah, jadi, orang yang, contohnya, orang yang miskin. Berarti jangan Jadi menyesali dengan kemiskinan. Jangan sedih dengan kemiskinan itu diantaranya. Mungkin itu menjadi asbab mudah kita nanti Nah, melewati lain ini. caranya gini, mau ditanya lu orang miskin apa ditanyain. Ya, boleh jadi. Kan bisa jadi. Kalau orang kaya ini mungkin ya kemarin kamu beli mobilmu kamu pakai dari mana, uangnya dari mana, dipakai untuk apa kan? Nah, ada orang miskin, apa yang dapat nih? Apa pernah gablek kok kan? Paling amal ya tekonin. Amal nadi kan. Dan tiada dari dan setengah mereka itu lalu ke surga dengan tiada hisab, yaitu muqarrabun, maksudnya orang yang masuk ke surga tanpa hisab, muqarrabun istilahnya. Dan tiada daripada anbiya atas menyampaikan risalahnya, dan hanya akan orang mukmin daripada amal mereka itu. Dan ditanyakan orang yang bid'ah daripada agamanya, dan tiada orang yang kafir daripada mendustakan segala rasul. Jadi semuanya ditanya perbuatan bid'ahnya, kenapa kok dia menjadi orang yang kafir, kenapa kok dia tidak beriman kepada rasulnya. Kan sudah jelas bahwa Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kenapa kok kamu mengimaninya? Setelah datang Nabi, kan Nabi Muhammad sudah dijelaskan adalah sebagai khotamul anbiya. Kenapa kamu masih percaya dengan Nabi yang sebelumnya? Yang kamu imani masih Nabi sebelumnya, sedangkan sudah ada Nabi yang baru, Nabi yang penutup. Kenapa enggak kamu imani itu? Itu kan jadi pertanyaan bagi orang-orang yang kafir daripada mendustakan segala rasul. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan dikeluarkan segala mukmin yang mengesahkan Allah Ta'ala daripada api neraka. Jadi yang jelas, orang-orang mukmin yang mengesahkan bahwa Allah itu ada, Allah itu tunggal, gak ada yang lain. Esa itu berarti kan tunggal. Ketika orang mukmin itu mengimani bahwa Allah itu esa, walaupun dia masuk ke dalam neraka, maka orang itu akan dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan segala orang mukmin yang mengesahkan Allah Ta'ala daripada api neraka. Kemudian sempat dimasukkan juga Pak ya? Ya tadi, maksudnya dia ke neraka itu kadar dosanya. Kadar dosanya. Kan kosong juga. Besar. Ya, sampai juga lah. Bertahun-tahun juga ya kan. Kemudian daripada disiksa hingga tiada tinggal di dalam api neraka. Maksudnya orang mukmin itu nggak ada yang tinggal di dalam neraka. Ya, pokoknya ya tergantung nanti seberapa besar amalannya ataupun kadar dosanya yang dilakukan di dunia itu, ya di situ dia lamanya di neraka. Tapi yang pasti akan dikeluarkan dari neraka yang intinya nggak kekal di neraka, hanya sementara pun ini ratusan tahun belum jadi aja lah. Ini seorang daripada mukmin dengan anugerah Allah Ta'ala. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan syafaat segala anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi kita wajib percaya bahwa syafaat Nabi itu ada. Diyakinkan. Makanya mungkin ada sebagian ulama mengatakan mungkin kalau kita
kepingin masuk surga, kalau kita istilahnya apa, banggakan amalan, nampaknya berat. Iya. Kalau kita kepingin masuk surga mengandalkan amalan yang kita kerjakan, nampaknya berat. Berat. Tapi ada cara mudah, yaitu mengharapkan Syafaat. Ketingan. Mengharapkan syafaat Nabi. Syafaat Ya tinggal cara nih, pertolongan Pak ya. pertolongan Nabi. Nabi. Ya, bagaimana supaya kita bisa mendapat syafaatnya? Ya diantaranya sering-sering ingat Berselawat. Nabi, berselawat. Ya, diantaranya juga ya dengan memperingati Hari Maulid Nabi. Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Mi'raj. Ini berarti menunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi. Karena yang jelas kalau kita sudah cinta sama orang, kalau orang pun sudah cinta sama kita, ya nanti ketika kita kelihatan nggak ada kelihatan, dicariin. Ya moga-moga dengan kita memperingati Maulid Nabi, banyak bersolawat, ini nanti bisa menjadi sebab kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan derajat mereka itu kepada Allah. Barang siapa tinggal daripada mukmin itu di dalam neraka, padahal tiada baginya seorang yang mensyafaati akan dia, niscaya dikeluarkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan anugerahnya, maka tiada kekal mukmin itu di dalam api neraka. Ini sejelek-jeleknya orang, dia beriman, kan itu. Dia beriman tapi istilahnya beriman, orang beriman paling males. Cuma percaya tapi nggak beriman. Cuma percaya wae. Itu pun nggak kekal selamanya di dalam neraka. Kurang apa juga, cuma percaya wae. Dan jikalau ada iman seorang di dalam hatinya satu darah, yakni seperti satu semut yang kecil sekalipun, niscaya dikeluarkan daripada api neraka, maka masuk ia dalam surga. Keimanannya itu sedikit cuman. Kalau dibandingkan mungkin kalau ditimbang tadi, orang ya, berapa milih lah cuma kan. milih kan gitu. Itu pun dengan rahmatnya Allah, dengan karunia Allah, diambil orang yang punya keimanan itu, dimasukkan ke dalam. Enggak salah dibilang ya Pak ya. Allah itu Maha Pengasih, Iya. penyayang. Super Sayang kan. Dengan sedikit keimanan ini bisa menjadi sebab. Makanya ya nggak salah juga, sebagaimana sering kita dengar cerita bahwa orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada ulama ini dimasukkan ke dalam surga. Orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada ulama Ya. itu pun kan jauh gitu. Padahal yang ini cinta pun nggak sama ulama ya kan. Cintanya sama orang yang Sama cinta. yang dekat sama ulama. Cintanya sama orang yang cinta. Ini pun dimasukkan ke dalam surga. Nah, jelas lah orang ini orang yang beratnya seperti semut. Ya semut sesuatu dia putih timbangan digital itu pun orang Boleh siji pun enggak. Orang. Nah itulah Rahman Rahimnya Allah. Rahman dan Rahimnya Allah. Dan demikian lagi wajib kita itikadkan bahwasanya segala sahabat Nabi yang kita Muhammad SAW semuanya adil. Nah, jadi kita juga harus beriman, wajib mengimani, mengitikadkan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu semuanya adil. Artinya mereka itu memang orang-orang yang pilihan. Sahabat ini
apalagi Nabi. Sahabatnya aja harus kita imani bahwa mereka itu adalah orang-orang pilihan yang adil. Dan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu yang terafdol daripada segala manusia, yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan yang kemudian daripada segala anbiya. Kemudian jadi dari para sahabat Nabi ini yang paling afdol, yang paling utama adalah sahabat Abu Bakar. Kelebihan Abu Bakar ini dibandingkan sama para sahabat yang lain, para nabi. para nabi. Ini disampaikan. Nah, yang terafdol daripada segala manusia selain Nabi Muhammad. Dia ini yang paling utama. Daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan yang kemudian daripada segala anbiya. Kemudian jadi daripada segala anbiya saja, Abu Bakar ini termasuk yang terbaik. Karena memang kesabarannya, kesolehannya, bahkan kedermawanannya ini yang melebihi manusia yang lain. Makanya salah satu daripada istri Nabi adalah putri daripada Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah. Kan putri Abu Bakar. Makanya ada di dalam kisah di dalam riwayat Nabi Muhammad, saya pernah baca bahwa Abu Bakar, apa yang ada pada Nabi, kata Nabi, apa yang ada pada Nabi, keilmuan, kepintaran, kesolehan dan semuanya itu ada semua pada Abu Bakar. Cuma satu yang nggak ada pada Abu Bakar, yaitu tanda kenabian. Selain itu ada semua. Itulah Abu Bakar. Itu ada, saya baca di kisah Nabi Muhammad. Makanya ini kelebihan daripada Sayyidina Abu Bakar. Ini yang paling utama. Kemudian maka Sayyidina Umar, jadi setelah Abu Bakar, Umar. Kalau Umar ini maksudnya di bawah Abu Bakar. Itu maksudnya kedudukan kemuliaannya. Kemudian maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian maka sahabat yang 6. Jadi Nabi, di bawah Nabi itu ada 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di bawah Sayyidina Ali ini baru sahabat yang 6. Siapa saja yang 6? Yaitu Sayyidina Thalhah. Gak terkenal. Jarang. Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Zabir bin Awam radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahabat yang 6 itu baru nanti sahabat yang lain, itu derajatnya di bawah dari sahabat yang 6 ini. Dan
Maka barang siapa mengitikadkan akan segala yang demikian itu serta itikad yang takyin, maksudnya diyakini di dalam hatinya, maka adalah mereka itu daripada ahlil haq, yaitu itikad ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang iman kepada Allah dengan sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, iman kepada Rasul, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul, iman kepada Nabi Muhammad, kan itu. Habis itu mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang adil. Maka ketika kita meyakini itu, maka itu termasuk i'tiqad daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan lepaslah ia daripada kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah. Nas'alullaha kamalal yaqin wa sabatad din lana wa likaffatil muslimin innahu arhamur rahimin.